pilih blank database. Di sebelah ini, sebelah kanan bawah ada tombol create. Ya, ada tombol create, ini kita klik saja. Nah, ini tampilan awal dari Microsoft Access. Nah, tadi kan kita membuat database. Di dalam database itu terkumpul beberapa tabel ya. Ada beberapa tabel. Kita akan coba latihan yang sudah kita pakai di latihan sebelumnya. Coba saya buka dulu sebentar tabel yang sudah kita bikin pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat 3 tabel, 6 tabel ya. Oke, saya coba ambil tampilan fisik. Mana dia? Oke. Di pertemuan kita sebelumnya, itu kita bikin database informasi akademik. Di situ ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah, dan dosen sebagai tabel master. Nah, kita coba bikin tabel. Di sini sudah ada menu namanya create. Ada menu create. Kita create, lalu kita pilih tabel. Ini bisa 2 bikin tabelnya. Bisa tabel langsung atau bisa tabel desain. Nah, saya lebih suka di bagian tabel desain ini. Di bagian tabel desain, kita langsung disuruh ngisi file name. Nah, file name itu kemarin itu ada nomor BP. Ini kalau saya enter ke bawah nggak ya? Ke sebelahnya ya. Nah, begitu saya klik file name-nya, kemarin ada syarat ya, nama file itu tidak boleh pakai angka, diawali angka, ada spasi gitu. Jadi nomor BP, ini tipe datanya, nah sudah muncul sekalian tipe datanya, kita tinggal pilih. Karena nomor BP ini isinya nanti berupa angka yang tidak akan diproses, maka kita bisa beri dengan tipe datanya teks. Jadi kalau seandainya sesuatu yang tidak diproses, walaupun dia itu dalam bentuk angka, kita lebih baik memilih tipe datanya adalah teks, karena lebih efisiensi di media penyimpanan. Nah, begitu kita pilih teks, itu di bagian bawah muncul nih. Nih, di bagian bawahnya ini. Ada field size, nomor BP itu panjangnya berapa gitu. Misalnya nomor BP itu panjangnya 10 digit. Jangan kita isi 255 tadi itu, maka kita mubazir ya. Dia tetap akan jalan tapi mubazir gitu. Sementara yang diisi hanya 10 karakter misalnya. Maka penentuan ini yang penting. Jadi yang saya rasa di bagian ini juga ya salah satunya adalah pilihan required. Apakah wajib diisi nomor BP ini? Jadi begitu aplikasi ini jalankan, nomor BP ini wajib diisi, berarti kita pilih yes. Artinya wajib diisi nomor BP ini sewaktu kita input data misalnya. Nah, mungkin sementara 2 itu saja dulu. Keterangan, nah ini boleh diberi keterangan yang mudah dimengerti. Kalau di file name itu keperluan untuk komputer ya. Kalau ini untuk keperluan kita, misalnya nomor BP itu adalah nomor buku pokok. Kira-kira seperti itu. Jadi penjelasannya saja. Lalu apalagi, misalnya tadi ada nama. Nah ini file ini kita usahakan ditulis dengan huruf kecil semua. Jadi jangan pakai huruf besar ya, tidak lazim. Boleh-boleh saja, tapi tidak lazim. Kalau nama juga teks, barangkali ini 100 atau 50 cukup itu. Namanya, ini juga kita pilih wajib isi. Nah, ini boleh dikosongkan nanti kalau sudah silakan isi nama mahasiswa misalnya. Lalu apalagi tempat lahir. Atau ini kita lewati aja, yang penting berikutnya agama. Mungkin itu aja ya, atau terakhir alamat nih. Jadi untuk latihan ini saya bikin 3 aja. Alamat, tipe teks. Kalau kira-kira 255 ini terpenuhi, maka kita nggak apa-apa pilih teks. Di atas teks itu ada lagi tipe datanya
memo ya kalau di sini. Memo itu lebih kapasitasnya lebih panjang lagi gitu. Jadi kalau kita pilih memo itu kapasitasnya hilang yang di sini. Maaf Pak, Ya, yang di komputer Haga data type-nya itu long text sama short text Pak. data Yang di ini Pak, di data type-nya itu pilihannya data text long text sama short text. Nggak ada yang text aja. berarti short text saja kali, coba. Short text Ada Pak. ada pilihan Berarti ini. field size-nya 255 Pak. Oh iya, berarti teks itu sama ini. Oh ya. Untuk Berarti yang baru itu yang memo itu long text, Pak. Kalau yang text itu short text. Iya, Jadi kalau yang alamat tadi long text ya. long text ya, karena kapasitasnya lebih besar. Iya ya. Jadi kalau teks berarti short text yang di ini ya. Kan di situ kita tulis tuh maksimal 255. Iya Itu ya. karakter yang bisa diinput itu. Jadi kalau alamat kita singkat-singkat kayak cukup itu kan. Iya. Kalau seandainya dirasa lebih panjang maka pilih yang lain. Required-nya yes juga Pak. Nah ini tergantung kita Bapak Ibu dalam menentukan apakah setiap field itu wajib diisi apa tidak. Oh. Kalau seandainya kita menginput data Microsoft tuh alamat wajib ada gitu kan, wajib diisi gitu. Iya ya. Nah, itu pilihan kita ya. Ada juga nanti misalnya opsional misalnya handphone gitu. Atau HP gitu kan. HP ini juga sama kasus dengan nomor BP, dia bisa angka semua, tapi karena nggak diproses, maka kita nggak perlu. Nah, HP ini misalnya berapa digit HP ya? 12 ya? 12. Nah, itu kan tidak wajib isi, maka yang required required itu nggak usah diisi, dibiarin aja. Oke. Kemudian mungkin itu saja. Ini tabel. Oh, saya ada. HP bukan number Pak. Kenapa? HP itu bukannya number. Uh, Tidak, kalau tidak kita proses, Bu. Jadi kan tidak akan kita kali bagi tambah gitu. Oh, maksudnya gitu ya. Ya, jadi kalau tidak kita proses kali bagi tambah dan pokoknya tidak akan lakukan proses matematik lah gitu. Walaupun dia angka, jangan kita pilih tipe datanya number. Karena ini menyangkut ya di penyimpanan data di hard disknya gitu, Bu. Jadi kalau tipe teks itu kemungkinan disimpan di data itu sekitar 4 byte gitu. Tapi kalau number lebih dari itu. Jadi ini penghematan di sisi media penyimpanan. Begitu juga nanti kalau Ibu pilih dia number, berarti kan dia jadi numerik. Jadi kalau dia numerik, berarti angka 0 di depan itu pasti akan dihilangkan, Bu. Misalnya nanti 08, 12, bla 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 gitu kan. Maka 0 di depan itu kan tidak akan dianggap, akan hilang nanti. Jadi makanya dipilih teks ya. Nah, ini saya tadi sudah tabel ini, saya hapus dulu tabel 1 ini. Ini ya tabel ya. Ini boleh saya kasih nama di sini di bagian atas ini. Saya klik kanan, ada nama nggak ya? Ada save ya. Saya save. Simpan dengan nama tabel mahasiswa. Misalnya seperti itu. Aduh, lelet sekali komputer saya ini. Oke, itu katanya there is no primary key. Jadi sewaktu kita menyimpan tadi, kita belum menentukan mana field kunci gitu. Oke, ini Bapak Ibu, ini katanya apakah kita ingin membuat field kunci? Kita bisa pilih yes. Oh, sorry, ini field kunci ada bikinkan, ini saya hapus lagi deh. Kita yang mau jadi field kunci adalah nomor BP ya. Jadi ini boleh kita klik di sini, ada panah ke kanan, kita klik. Lalu klik kanan ada tombol delete. Ini yes. Nah, kita mau pingin yang ini nomor BP ini jadi field kunci. Jadi kita klik dulu dia, kita sorot dulu dia. Oke, nampak seperti itu. Jadi kita klik dulu dia, kita sorot, ada panah ke kanan itu. Nah, kita klik kanan, di atasnya ada pilihan primary key.
Oke, saya ulang lagi. Di sini ada panah. Saya arahkan mouse saya ke pinggir dari nomor BP, lalu saya klik. Dalam kondisi terklik seperti itu, mouse kita masih di atas warna kuning ini. Kita klik kanan. Ada pilihan primary key. Nah, sekarang di sebelah nomor BP itu ada tombol kunci, gambar kunci ya. Itu menandakan dia adalah primary key. Jadi kalau nanti di program kita primary key itu wajib isi gitu. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua, kita mau bikin tabel yang kedua. Kita sudah punya tabel mahasiswa 1. Kita create lagi tabel lagi. Kita bikin tabel, saya lihat kemarin. Tabel berikutnya mata kuliah. Tabel mata kuliah. Tadi kita bikinnya pakai metode create tabel design. Kalau yang tadi itu yang tampil yang ini model dari tabel saja. Jadi saya lebih senang yang desain lebih cepat. Ini saya close. Ini. Saya isi file name-nya mata kuliah itu ada kode. Coba saya cepat aja, saya bikin dulu namanya, kode, nama mata kuliah nih Bapak Ibu ya. Lalu SKS, semester misalnya seperti itu. Jadi kode tipe datanya teks misalnya 6 digit saja, itu kita set wajib isi, required. Nama juga wajib isi, tipe teks juga mungkin 50, nama mata kuliah ya, kayaknya nggak panjang-panjang nama mata kuliah. Required, yes. Lalu SKS, nah ini Ibu SKS ini nanti akan kita proses gitu. Maka jangan diisi dengan tipe datanya teks. Karena akan misalnya nanti akan kita menghitung berapa SKS semester 1 gitu. Tentu ini dijumlahkan nanti. Jadi ini pastikan kita pilih tipe datanya number. Nah, begitu kita pilih tipe datanya number, di bagian bawah itu ada pilihan lagi untuk field size-nya. Jadi ada tipe data number itu byte. Byte itu sekitar 32 karakter ya, integer sekitar 256. Sorry ya, byte ya. Long integer itu sampai 32.000 ya. Long integer sampai lebih di atas itu lagi. Semakin tinggi daya tampungnya gitu. Single ini untuk bilangan kalau ini tipe datanya berkoma, double juga seperti itu. Jadi kalau seandainya SKS ini isinya cuma 1, 2, 3, mungkin dipilih byte saja tipe datanya. Number lalu tipe datanya byte. Ini juga wajib isi. Jadi kayak pilihan di sini semuanya adalah wajib isi ya. Lalu semester juga teks ya, tapi ukurannya aja kita singkat jadi ganjil genap gitu. Semester ganjil, semester genap. Berarti ada 6 misalnya. Ini juga wajib isi. Oke, sudah, ini bisa kita klik lagi, sudah cukup itu saja. Kita klik kode, kita klik kanan, jadiin primary key. Selesai tabel 2, namanya kita simpan, klik kanan, kita save. Klik kanan di atasnya, ini mata kuliah. Selesai 2 tabel, di sebelah kanannya kelihatan sebelah kiri ya, ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah. Ini bisa kita klik, ini juga bisa kita klik, bisa klik kanan di atasnya, ada design view untuk masuk ke halaman ini lagi. Kita tambah satu lagi dosen. Jadi create design view, ini kita bikin untuk dosen. Dosen itu ada name,
ada nama dosen ya, ada jurusan, alamat, misalnya itu aja. Nggak usah banyak-banyak. Nanti Bapak Ibu untuk latihan boleh banyak-banyak. NIP, nah ini juga sama kasusnya, karena ini sifatnya tidak diproses, kita pilih tipe teks. Sekarang NIP itu panjangnya berapa ya? 18 ya Pak Ibu. Ini contoh saja, kemudian wajib isi. Nama juga seperti itu. Kita isi 50 saja. Kita isi wajib isi. Dan seterusnya. Jadi boleh dilanjutkan. Lalu NIP, jangan lupa dijadikan dia primary key. Nah, baru kita bisa jadi simpan ini jadi sebuah tabel namanya dosen. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu, pada tahap ini kita sudah melakukan perancang database secara fisik. Tahapnya menyusun desain database tabelnya gitu. Jadi di tabel ini disebut dengan tabel master, artinya antara satu tabel dengan tabel lain tidak ada hubungannya gitu. Dia berdiri sendiri, dosen berdiri sendiri, mahasiswa berdiri sendiri, mata kuliah berdiri sendiri. Nanti pas kita bikin tabel yang berrelasi, nanti baru kita bikin relasinya ya. Sekarang belum ada relasinya gitu. Nah, sekarang kita coba bikin formnya. Oke, jadi Bapak Ibu kita coba bikin form bagaimana memasukkan data. Kalau memasukkan data, Bapak Ibu bisa di sini, di double klik ini double klik, ini dosen double klik, muncul form untuk isi datanya. Kalau kita klik 2 kali, gitu. NIP-nya berapa, nama gitu. Nah, kan tidak bagus Bapak Ibu ngisi data langsung seperti ini. Maka alternatif kita bisa bikin namanya form. Ada di menu create. Ada form nggak? Create form. Nah, ini Bapak Ibu ada form design. Create form design. Nah, ini kita membuat form input untuk memasukkan data tadi itu gitu. Memasukkan data ke tabel. Jadi kalau kita masukkan manual agak kurang bagus ya. Jadi kita bisa menggunakan form. Layak kita bikin aplikasi sederhana gitu Bapak Ibu. Oke, coba diperhatikan di bagian atasnya ini ada beberapa menu ya. Ada view, ada form view, ada data sheet view, ada bisa Bapak Ibu lihat aja, klik aja form view seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu dia tampilannya. Nanti karena ini belum kita isi ya. Data sheet view, pivot table, layout view. Nah, kita nanti banyaknya berada di design view. Tempat kita untuk membuat desain input. Oke, kita coba membuat desain inputnya. Yang penting Bapak Ibu, pertama kalau kita sudah masuk di sini, kita di bagian data dulu ini. Di bagian data, jadi perhatikan Bapak Ibu di bagian data, di situ ada data source. Sorry, saya cancel dulu. Sebentar, saya kembali. Saya tadi salah klik di sini. Data source ini Bapak Ibu. Ini penting, kita akan membuat sekarang form apa. Jadi yang kita bikin sekarang itu form dosen. Maka kita pilih dosen. Ini panah ke bawah ini otomatis muncul jadi. Oke, kita bikin judul.
Jadi yang pertama yang di atas tadi, yang di bagian data, di bagian data, lalu ada panah ke bawah. Oh ya, kita bikin mahasiswa tadi dulu ya, kita bikin mahasiswa deh. Pak, maaf Pak, kok property sheet-nya di nggak muncul ya Pak? Pas kita pilih di time form, belum muncul property sheet-nya, atau dicari dulu Pak? Kurang jelas suaranya Ibu, maaf. Yang property sheet-nya Pak, Ya, kok nggak muncul? halo Ibu. Ya Pak, yang property sheet-nya mau otomatis Pak. Halo, suaranya Ibu. Propertinya nggak tampil gitu. Ya property sheet-nya apa otomatis muncul atau gimana Pak? Saya di laptop saya nggak muncul. Di bagian atas itu ada tombol properti Bu, coba kalau saya nggak tampil. Properti ya Pak. Di atas ini ada, di atas ini Bu, ini. Ada yang warna kuning ini nih. Nah ini. Ada Ibu? Di bagian bentar Pak. Oh iya, ada Pak. Ada Pak, makasih Pak. Jadi kalau nggak tampil diklik itu saja. Nah, di bagian atas ini Bapak Ibu ada tombol-tombol. Nah, kita mungkin ada text box, ada label. Mungkin untuk judul kita bikin label kali ya. Ini tab kontrol label. Label kita taruh di sini. Form, input, data mahasiswa. Ini bisa kita geser-geser Bapak Ibu. Jadi begitu kita klik-klik di dalam sini, di sini juga ada muncul nih format. Ya, Bapak Ibu bisa ganti ukuran hurufnya, warnanya juga ada nih. Nah, ini di seni masing-masing. Banyak di situ pengaturannya. Kemudian apalagi yang perlu kita ambil di sini? Ini button, ini label, ini text box. Oke, tadi yang kita masukkan di mahasiswa ini nomor BP, nama, alamat ya. Berarti ada label. Ini saya berpindah-pindah Bapak Ibu. Dilihat di sini saja. Ini tadi sudah kita ganti ke mahasiswa. Coba dirapikan aja Bapak Ibu. Ini kita bikin agak besar dikit. Form input data mahasiswa. Sekarang kita masuk ke membuat data nama ya. Kita ambil lagi label, lalu saya bikin di sini misalnya nomor BP ya, nomor BP mahasiswa. Jadi untuk bikin tulisannya pakai ini,
untuk memberikan form yang akan diinput itu pakai label ini apa text box ya. Yang AB ini Bapak Ibu diklik. Kalau di sini misalnya. Atau kita rapikan sebelah sini. Jadi kita menata biar rapi ini. Ini, oke. Kira-kira seperti itu. Ngapa nanti kita rapikan? Nomor PP Mas itu yang akan kelihatan. Lalu yang text box, yang AB ini kita klik. Ini untuk mengisinya nanti, tempat isiannya. Tapi begitu diklik ini, text box, nanti Bapak Ibu perhatikan nanti di bagian data di sini. Di sebelah kanan, kita hubungkan dia dengan nomor BP tadi. Jadi, di data dipilih nomor BP. Oke, ini yang penting Bapak Ibu, ini menghubungkan dia dengan database kita tadi, dengan tabel kita tadi itu gitu. Ini otomatis tampil karena kita tadi sudah hubungkan form ini dengan tabel mahasiswa. Jadi pas kita klik di text box di bagian data, pas di control source-nya sudah muncul field yang kita bikin tadi. Jadi kalau ini nomor BP, kita pilih nomor BP. Nah, mau yang lainnya nanti silakan diatur Bapak Ibu di sini, mau kasih warna dan sebagainya. Nah, ini kita lengkapi dulu, kita ulang lagi label. Saya bikin untuk nama mahasiswa. Ya, langsung aja setelah nama tadi ada lagi apa namanya tadi? Kita lihat yang di sini aja ya. Mahasiswa, nama, alamat, HP ya. Berarti alamat, lalu satu lagi untuk menampilkan simbol-simbol tadi itu klik menu desain Bapak Ibu. Nomor HP. Nomor HP. Nah, baru saya panggil text box tadi. Text box. Ini data, pilih source, ini nama. Jadi saya pilih nama. Yang lainnya saya abaikan. Saya panggil lagi. Ini saya hapus yang muncul teksnya, Bu. Data, ini isinya alamat. Alamat ini kayaknya panjang ya. Ini saya geser dulu ya, ke bawah. Alamat. Jadi diakses kita dipermudah Bapak Ibu bikin aplikasi sederhana gitu. Jadi kita mendesain, jadi kita bikin tabelnya, database-nya, tabelnya gitu, baru kita bikin formnya. Kita klik geser ke ini aja. Ini saya hapus, ini saya rapikan. Di data, jadi nomor HP. Nah, setelah itu biasanya kita bikin beberapa tombol di bawahnya kan ada tombol simpan, edit, delete. Gitu. Nah,
Nah, di sini ada tombol berikutnya. Kita tadi sudah text box, sudah label, sudah. Ini button. Ada tombol button, Bapak Ibu, untuk kontrol ya. Ini untuk. Oke, coba kita pindahin button, tombol button. Kita bikin tombol button. Oke, saya ulang lagi. Ini saya hapus dulu. Jadi kalau sampai di sini, Bapak Ibu mungkin coba save dulu, di klik kanan di atas ini, kita save. Ini form mahasiswa ya. Kita isi namanya form MHS gitu. Nah, di bagian sebelah kiri itu sudah ada form. Nah, Bapak Ibu ingin melihat tampilan jadi seperti apa kalau baru sampai sini gitu kan. Jadi di view ini ada tampilan form view. Nah, kira-kira kayak gitu nanti aplikasinya. Ini sudah bisa diisi nih, cuman tombol simpannya belum kita bikin. Oke, jadi nanti begitu dibikin tombolnya, dia akan masuk ke database kita. Nah, sementara karena belum ada yang bisa diklik ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kembali di view, kita kembali ke design view. Jadi kita bisa melihat di bagian view-nya. Sekarang kita mau menambahkan tombol simpan, edit, delete gitu. Jadi biasanya itu ada simpan, edit, delete. Jadi di atas di toolbar ini ya ada button. Diklik buttonnya, dilepas, kita posisikan di mana? Bisa di bawah, bisa di sini. Misalnya kita isi di sini deh, saya isi di sebelah kanan. Nah, begitu saya klik di situ, muncul tombol yang mau kita bikin itu apa gitu. Dia sudah menyediakan beberapa aplikasi. Ada record navigasi, berarti kalau kita pilih record navigasi, ini record navigasi, nanti ada pilihan apakah nanti itu berpindah ya antara satu data ke data berikutnya. Sekarang kita nggak milih itu. Kita pilih record operation, ada add new. Add new berarti tambah baru, kalau kita nyimpan berarti save record. Berarti kita pilih save record. Kita bikin tulisannya aja, tulisan simpan gitu. Kita ganti namanya simpan data, misalnya kayak gitu. Kita sudah dibantu, kita pilih next. Ini mau dikasih nama simpan aja, biar kita gampang. Sudah muncul tombol simpan. Segitu simpelnya Bapak Ibu ya. Sekarang kita mau tambahkan lagi tombol lagi, kita tambahkan tombol lagi. Kita pilih lagi di record operation, tadi kita pilih simpan. Sekarang ada tombol delete. Kita tambahkan next. Kita pilih text. Izin Pak. Ya. Kalau menurut saya Pak, kalau di form input mahasiswa kayaknya untuk delete nggak ada deh Pak. Mungkin bisa jadi reset di sana Pak. Bisa jadi nanti ada yang data yang perlu dihapus nggak? Kalau perlu dihapus berarti di-select dulu Pak. Berarti ada, kalau ini kan khusus untuk input ya Pak formnya, atau ini bisa select langsung? Nanti bisa langsung berpindah antar record ya. Oh, bisa nampilin juga Pak berarti? Jadi bisa menampilkan record berpindah antar record itu satu dengan record seterusnya gitu. Oke Pak. Nanti ada tombol untuk apa? Navigasi tadi kan? Nanti kita aktifkan navigasinya. Jadi begitu form tampil langsung tampil datanya. Jadi bisa dihapus. Oke, yang common ini boleh diisi, boleh tidak. Tapi seharusnya disesuaikan aja. Tadi ini hapus ya. Ini nanti kalau kita udah bikin program untuk manggil-manggil namanya, filenya ini. Hapus. Apalagi kira-kira ya. Ada add new ya. Kita tambah di bawah, di sini satu lagi.
record navigation, lalu kita pilih add new record. Jadi kita bisa pilih tambah data baru, tambah data. Ini tinggal dirapikan, dan ini juga bisa diatur sebenarnya tampilannya di format ini. Jadi bisa diganti pakai icon, pakai apa gitu, bisa. Lalu tadi yang tadi ya ada navigasi. Jadi di button kita di sini barangkali. Nah, ada navigasi record. Mungkin kita yang pertama ini go to first, beralih ke data yang pertama. Kita coba pakai picture. Bapak Ibu boleh pakai picture, lalu pakai go to first, simbolnya apa ya? Atau pakai arrow ini. Simbolnya panah gitu. Saya simpan. Nah, kayak gitu. Itu kembali ke data yang pertama gitu misalnya. Kita tambah satu lagi. Record navigation, kita pindah ke previews. Kalau previews pakai simbol, oke, go to previews. Ada nggak simbolnya ya? Oh, ini simbolnya ya. Ini berarti ini ke awal, ini ke sebelumnya. Saya tambah lagi di sini. Next. Kalau next. Ya ini perlu nata-nata ini Bapak Ibu, ngatur-ngatur. Oke, di data sudah ya. Satu lagi di sini yang belum last record ya. Oke, kira-kira kayak gitu. Coba kita simpan dulu. Klik kanan, save. Kita view, view. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Ini tadi data kita nih, kita belum simpan ya. Kita tambah baru, tambah data, nomor BP misalnya 20, bla bla bla. Nah, ini tadi kita batasi ini hanya 10 karakter. Nah, ini jadi efeknya Bapak Ibu. Kita hanya bisa ngisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis itu kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini tadi gunanya kita membatasi, jadi kalau seandainya kita batasi, paling tidak akan, kalau 255 tadi, 255 bisa diisi gitu. Jadi ini paling tidak kita sudah mengurangi kesalahan. Lalu nama mahasiswa, misalnya Doni, alamat Padang, nomor HP. Nah, ini tipe data tadi ya. Jadi kalau sudah diisi simpan data. Nah, itu datanya sudah tersimpan Bapak Ibu. Untuk ngelihatnya kita bisa, ini baru satu ya, kita bisa berpindah ke record. Ini tadi sudah kita hapus belum ya? Ini tadi Pak Rian ya. Jadi data langsung tampil Pak Rian. Oh iya, baik Pak. Ini tadi hapus belum jalan, coba kita hapus ini ya. Saya klik hapus. Itu katanya you are about to delete one record. Berarti baru bisa dihapus. Jadi mau tambah lagi, klik tambah, masukin lagi datanya. Tadi kan saya masukin seperti ini, ya, nomor BP ini Bapak Ibu ya. Ini kan jadi primary key gitu. Jadi saya coba masukin lagi data yang sama, apakah dia mau gitu. Itu saja saya isi, saya bisa simpan nggak?
Muncul pesan ini katanya nama mahasiswa harus diisi. Tadi kita isi ini wajib isi ya. Desi, saya simpan. Nah, ini katanya duplikat Bapak Ibu. Jadi katanya primary key itu duplikat. Jadi kita harus ganti nih. Misalnya saya ganti ini 1. Itu saja apa yang terjadi saya simpan. Berarti alamat sama nomor HP tadi nggak kita set wajib isi berarti kan? Karena ternyata masih bisa disimpan gitu. Nah, berarti yang ini nama sama nomor HP tadi nggak saya set wajib isi. Jadi nggak diisi pun bisa tersimpan gitu. Tapi kalau nama tidak kita isi tadi waktu kita simpan dia, oh ini sudah disimpan tadi ya, error ya. Nah ini salah satu kekurangannya nih. Seharusnya nggak mau disimpan kalau seandainya kita set wajib isi. Nanti coba kita cek. Nah di mana kita ngeceknya? Kita kembali lagi ke mode design view. Nah kita cek di sini di nomor ini format. Kalau di sisi text box-nya ada nggak pilihan wajib isi? Kalau tidak, berarti di mahasiswanya coba, di tabelnya coba. Di tabelnya kita pilih desain, klik kanan, desain view. Oke, lagi dibukanya. Saya coba lihat alamat. Iya, ini request-nya no tadi ya. Makanya tanpa di ini bisa. Jadi kalau kita maunya wajib isi, wajib isi. Yes. Ya. Aduh, laptop saya nih. Nggak mau deh. Nggak mau dia karena sedang dipakai form ya. Jadi kita save dulu deh. Sudah, ini sudah di save. Ini sudah di save. Karena sudah ada data kalinya, nggak mau dia. Oke, jadi kira-kira Bapak Ibu, jadi seperti itu ada tabel. Di tabel tadi kita sudah bikin tabel mahasiswa. Ini datanya. Kita baru isi 1 ya. Ini tadi kalau seandainya kita mau hapus, di sini juga bisa kita hapus. Kita delete record. Nah, tapi dalam kenyataan nanti Bapak Ibu yang memakai aplikasi kita itu adanya di form. Di form ini. Jadi ya, nanti akan aplikasinya langsung jalan, nggak perlu pakai akses lagi. Oke, saya tambah beberapa data lagi. Oke, tambah baru. Saya simpan. Tambah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu ada data yang kita lihat di tabel mahasiswa. Tadi belum kita simpan, kok nggak masuk? Oh iya, ini sudah live. Oke, sudah tersimpan rupanya tadi. Jadi di tabel mahasiswa ini kita refresh ya. Ini datanya sudah ada tapi kok nggak tampil ya. Oke.
Oke, sudah ada beberapa data. Oke, dengan cara yang sama kita bisa bikin lagi untuk form dosen mata kuliah. Jadi caranya hampir sama juga yang tadi. Kita create, lalu ada form, kita pilih yang desain, form desain, nah, muncul seperti tadi. Oke, silakan Bapak Ibu coba tes bikin form sederhana untuk mahasiswa misalnya atau dosen lagi ya. Jadi yang A label untuk judul. Ini saya cepat-cepat aja, form input data dosen. Kita langsung di sini. Kita coba pakai langsung teksnya ini. Ini saya juga sudah lama sekali sih Bapak Ibu nggak pakai akses ini. Sorry, kita formnya belum kita hubungkan. Data formnya mana? Ini di sini Bapak Ibu. Kalau kita yang pertama itu kita menghubungkan formnya di bagian sebelah sini, di detail ini ada form. Jadi langkah pertama kita ini formnya ini kita hubungkan ke tabelnya gitu. Jadi pastikan pilih form dulu. Tadi saya kelewat ya. Record source-nya. Pilih, sekarang kita bikin data dosen. Dipilih data dosen. Nanti biar di bagian yang lain di field-nya ini sudah muncul nanti field dosen. Nah ini otomatis muncul nih. Saya save dulu deh. Form dosen. Oke, silakan Bapak Ibu coba sebentar, 5 menit untuk tes-tes bikin desainnya. Jadi ini banyak lagi fitur di desain ini Bapak Ibu ya. Begitu kita pilih form tadi misalnya, ini banyak yang bisa dipilih-pilih lagi. Begitu dipilih nib ini, di format juga Bapak Ibu mau ngasih warna, mau kasih hurufnya lebih besar, ratanya kiri kanan dan lain sebagainya. Ini background color gitu. Banyak pilihannya sih. Nah, tinggal kreativitas kita mendesain tampilan.
Oke, saya coba aktifkan absen ya. Akuntansi, PNP, learning. Akuntansi. Akuntansi, PNP. Anda bisa buka e-learning kita. Akuntansi, saya lupa terus. Salah. Ada N-nya ketinggalan terus ya. Akuntansi e-learning. Akuntansi. Ketinggalan N-nya akuntansi. Oke, kemudian oke, silakan diisi absennya. Kita akan coba satu lagi untuk tabel berelasi. Jadi kalau yang tabel seperti ini sudah bisa dilanjutkan sendiri. Nanti Bapak Ibu coba. Kita coba bikin tabel lagi, tapi tabel itu gabungan relasi ya. Tadi itu ada tabel yang mana berelasi ya. Nah, antara tabel mahasiswa dengan dosen misalnya. Kemarin itu muncul tabel namanya jadwal. Ya, ada tabel jadwal. Tabel jadwal itu relasi antara mahasiswa, dosen dengan kode mata kuliah. Kalau dengan mahasiswa, skripsi, nomor PP, NIM, KRS, nomor PP, kode. Ini misalnya mahasiswa dengan mata kuliah. Oke, jadi yang ini silakan Bapak Ibu lanjutin nanti. Nah, sekarang kita mau menambahkan satu tabel lagi, tapi tabel relasi. Bagaimana juga nanti kita bikin formnya gitu kan, karena dua tabelnya kan. Nah, kita coba di tabel. Di tabel bisa klik kanan. Nggak ada new, berarti kita di atas create new table design. Kita kasih nama, ini kita mau bikin tabel KRS. Isinya ada nomor BP. Nomor BP ini nanti akan memanggil nomor BP di mahasiswa, akan direlasikan. Ini tipe datanya, ini 10. Lalu ada kode ini artinya ke mata kuliah. Tipe datanya pastikan sama ya, tadi kode mata kuliah itu juga sudah kita isi. 6. Lalu nilai, tambahan 1 nilai. Nilai ini isinya angka. Jadi kalau isinya angka berarti tipe data number. Di sini baik. Nah, kira-kira seperti ini aja dulu. Kita simpan, kita klik kanan di sini, kita save.
Ini KRS. Oh iya, primary key-nya belum kita bikin. Oh, sorry, search-nya saya nokan tadi ya. Ini saya delete. Nomor ini jadi Bapak Ibu, ini adalah tabel hasil relasi jadi dua tabel. Ada tabel mahasiswa dari tabel mata kuliah. Jadi posisinya kemarin kita sebut adalah nomor BP ini primary key dia di tabel mahasiswa, kode ini primary key dia di tabel mata kuliah. Nah, sekarang dia berada di tabel yang baru, KRS. Jadi dua-duanya ini adalah field kunci di sini. Maka kita sorot kedua-duanya. Ini, Bapak Ibu. Jadi klik sorot kedua-duanya. Kalau sudah tersorot bisa klik kanan, ada primary key, atau klik tombol di atas ini, ada primary key juga. Nah, sekarang field kuncinya di dua gitu. Oke, Bapak Ibu ya, dua ya. Berbeda dia dengan yang tadi cuma satu, karena dia tabel hasil relasi. Terlihat agak beda dia. Oke, kita simpan, sudah disimpan ya. Nah, kita bisa lihat di design view, datasheet view, sudah kosong datanya. Mata kuliah masih kosong. Mungkin saya isi berupa mata kuliah dulu. Misalnya 0001. Ini kita isi secara manual misalnya. Mata kuliah DBMS, SKS 2, semester ganjil. Saya isi satu aja. Coba sekarang kita mau lihat di sisi desainnya, bagaimana kita merelasikannya. Jadi Bapak Ibu di atas ada menu namanya database tool. Oke, kita tadi ada di sini. Di sini kita lagi sekarang database tool. Di situ ada namanya relationship. Ada menu tombol untuk membuat relasi. Jadi relationship namanya. Kita klik. Nah, dia akan nanya yang mau kita relasikan itu tabel yang mana gitu. Oke, jadi ini satu lagi. Kita klik database tool. Database tool, lalu pilih relationship. Nah, dia akan nanya yang akan kita hubungkan itu tabel yang mana. Yang pertama yang mau kita hubung tadi adalah tabel mata kuliah ya. Mata kuliah di add dengan tabel mahasiswa ya. Kode, nama, nomor BP ya, tabel mahasiswa ya. Lalu satu lagi tabel KRS. Nah, oke, close. Ini di sini kita ngaturnya Bapak Ibu nih, kita geser. Ini kita geser. Nah, ini bisa kita atur. Ini misalnya kode ini saya klik, mana kode ini dia kode ya. Nah ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, ini saya mau menghubungkan antara tabel mata kuliah dengan KRS dengan kuncinya adalah kode. Pastikan simbol primary key-nya sama-sama aktif. Jadi kalau seandainya tidak, berarti kita belum set dia jadi primary key. Nah ini saya set, saya klik ini, klik, lalu saya arahkan ke yang sama, kode juga. Nah ini bisa kita ganti lagi, tadi ya, sudah kita samakan. Nah ini yang penting Bapak Ibu di bagian bawah ini. Ada namanya enforce referential integrity. Ini terkait dengan data kita, sewaktu ini kita aktifkan, ini saya aktifkan. Lalu saya pilih di bawah ini. Lalu saya pilih misalnya cascade update related field. Jadi artinya begitu data kode di sini saya ganti, maka otomatis kode yang ada di tabel KRS juga akan berganti. Gitu. Jadi sewaktu kita update data yang berelasi, maka dia akan mengikuti semuanya.
Ini yang kelebihan dari database itu Bapak Ibu. Jadi satu kode mata kuliah diganti, maka yang lain juga akan berganti otomatis. Cascade delete juga seperti itu. Satu data dihapus, nanti misalnya di tabel kode mata kuliah ini ada kode 001, di sini juga 01. Nah, apakah di sini mau kita hapus juga semuanya? Begitu satu mata kode di sini mata kuliah dihapus, di sini juga terhapus. Nah, kalau Bapak Ibu mau seperti itu, maka ini juga dihapus. Nah, di sini nampak relasinya one to many. Dia langsung detect ya. Jadi satu kode mata kuliah di sini itu bisa diambil oleh banyak orang, banyak nomor BP. Gitu. Jadi satu hubungannya one to many. Create. Oke, ini sedang dibuka database-nya. Saya tutup dulu ya. Ini harus kita tutup dulu. Kita close. Kita close. Katanya lagi dibuka tadi, coba kita close dulu. Kita ulang lagi. Kode. Oke, ini kita aktifkan dua-duanya. Oke, sip. Lalu nomor BP juga seperti itu, kita klik, kita geser. Juga seperti itu misalnya, berarti ini betul-betul dihapus semuanya. Oke. Nah, inilah Bapak Ibu model relasi kita. Nampak satu, ini nampak ya, satu sama tidak terhingga. Ini artinya one to many. Satu data di tabel mata kuliah, nanti pasti bisa akan banyak juga datanya di tabel nomor BP. Jadi begitu juga ini, one to many juga itu. Satu data di tabel mahasiswa, ada kemungkinan nanti akan banyak datanya di tabel KRS. Karena tabel KRS nanti kan banyak mahasiswanya. Nah, sudah selesai ini Bapak Ibu, kita membuat relasinya gitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu bikin form lagi untuk tabel mahasiswa, tabel KRS ya. Di tabel KRS bikin lagi formnya gitu. Nah, kalau seperti ini kita misalnya di tabel mata kuliah nih kita mau cek nih tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa sudah ada tabel KRS. Ini belum kita isi ya. Ini harus kita isi dulu. Ini nggak boleh kita isi kalau datanya di tabel nomor BP misalnya kita isi asal aja. Ini kita klik. Nah, itu muncul dia Bapak Ibu. Data yang kita isi tidak valid. Misalnya ini nggak valid katanya. Ini nanti ngisinya harus di program Bapak Ibu ya, bukan di sini. You cannot add or change record because the record is required tabel mata kuliah. Jadi dia harus ngecek dulu ke tabel mata kuliah. Nggak bisa langsung isi. Jadi ini tabelnya itu bergantung ke tabel yang lain. Jadi itu dia bedanya Bapak Ibu. Kalau dosen, mahasiswa, mata kuliah itu tabelnya berdiri sendiri. Kita nginput nggak tergantung ke tabel yang lain. Tapi kalau tabel KRS, begitu kita input nomor BP, maka dia akan ngecek sudah ada nggak di tabel mahasiswa itu nomor BP yang kita input. Karena tadi kita aktifkan cascade update-nya gitu. Jadi harus sudah ada. Begitu juga kode gitu. Jadi tadi misalnya nomor BP mahasiswa, nah ini ada nih. Ini yang sudah kita hapus masih muncul ya? Oh belum kan? Ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini di tabel ini ada muncul tanda tambah di sebelahnya gitu. Coba kita lihat tabel dosen. Ini tabel dosen. Ini kita isi asal aja misalnya. Di tabel dosen Bapak Ibu nggak ada tombol tambah di sebelah kanannya, di sebelah kirinya itu gitu. Kita lihat tabel mahasiswa ada tombol tambah, tabel mata kuliah ada tombol tambah. Itu maknanya apa Bapak Ibu? Maknanya
di tabel ini dia akan berelasi dengan tabel yang lain. Jadi kalau kita klik tombol ini, nah, dia nampak kelihatan Bapak Ibu, ternyata dia berelasi ke mata kuliah, ke kode. Sekarang karena belum ada kita hubungkan, jadi nanti begitu mahasiswa ini sudah mengambil database kode-kodenya apa, nanti muncul di sini nih kode mata kuliah yang diambil. Jadi ada hubungannya gitu. Di mata kuliah juga seperti itu. Muncul nomor BP gitu. Jadi mata kuliah ini siapa aja yang ngambil, nomor BP-nya siapa aja. Jadi nampak sekali tabel relasinya gitu. Apalagi di KRS. Di KRS ini belum ada datanya. Nah, kira-kira seperti itu sederhana dalam penyusunan tabel. Oke, mungkin nanti kita lanjut atau kita bikin form 1 kali ya, form KRS ya. Oke, jadi ini kita tutup dulu, boleh kita close all. Kita simpan. Oke, kita bikin lagi create form ya, design form. Sekarang kita akan coba mengkaitkan database kita ini dengan dua tabel ya. Tadi kan tabel, sekarang kita mau bikin tabel KRS. Jadi datanya, Bapak Ibu pastikan di sini pilih form dulu ya. Di form, data, pilih KRS. Nah, ini boleh tadi input data KRS. Nomor BP, kode ya, kode mata kuliah. Input KRS. KRS kok nilai ya? Sorry. Kok tombol sih? Text box. Ini nomor BP. Oke, kita cek validasinya. Function. Sound data picker. Oke. Ini belum ada terkait dengan tabel yang lainnya ya. Ini coba kita selesaikan dulu. Ini form KRS. Oke, Bapak Ibu, kita mau maghrib ya. Kita lanjutkan nanti. Kita masih pakai link yang ini saja. Absen sudah bisa diisi ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, sip. Jadi ini saya tutup, nanti bisa kita record, simpan recordnya. Oke, demikian kuliah kita hari ini. Saya tutup ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.